Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Dr. Hewan Safa Aisyah yang akan membawakan presentasi pada pagi hari ini tentang Fowlpox. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu audiens peserta presentasi seminar pada pagi hari ini dimanapun berada di daerah masing-masing. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Safa untuk menyampaikan materi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk pagi ini berkumpul dalam Zoom ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Fowlpox. Ya, baik. Fowlpox merupakan penyakit virus yang sampai saat ini itu masih menjadi ancaman bagi peternak karena dapat menyerang ayam. Untuk Fowlpox sendiri terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada infeksi bentuk kutaneus. Infeksi kutaneus dari jaringan epitel kulit yang tidak tertutup bulu. Kemudian infeksi difterik pada membran mukosa mulut, hidung, dan juga mata. Etiologi dan sifat Fowlpox. Untuk Fowlpox sendiri itu disebabkan oleh virus Borrelia avium famili Poxviridae yang tersusun atas DNA beruntai ganda. Masa inkubasi penyakit berlangsung selama 3-15 hari. Penyakit dapat berlangsung sekitar 3-4 minggu dan bisa lebih lama apabila terjadi komplikasi. Untuk virus ini sendiri dapat diinaktifkan dengan pemanasan suhu 60 derajat Celcius selama 8 menit atau 50 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk cara penularannya bisa melalui kontak langsung antara unggas yang sehat dengan unggas yang terinfeksi, kemudian bisa melalui nyamuk, kutu, dan lalat yang bertindak sebagai vektor atau pembawa penyakit, kemudian melalui lingkungan yang tercemar partikel virus yang berasal dari bulu-bulu atau scrub kering yang mengandung virus. Untuk gejala klinis yang terlihat untuk bentuk kulit nantinya akan timbul kutil yang menyerupai nodul pada area yang tidak berbulu, termasuk pada kaki, jengger, pial, dan juga kelopak mata. Ayam akan terlihat lemas dan kurus karena nafsu makannya menurun, kemudian ayam akan bisa susah bernafas karena saluran udaranya tertutup. Kemudian untuk bentuk difterik ditandai dengan lesi difterik warna kekuningan muncul pada membran mukosa mulut, esofagus, dan trakea. Gambaran organ ayam yang terinfeksi Pox nantinya akan bisa menimbulkan lesi pada trakea dan juga ada nodul putih pada sinus infraorbitalis ini. Kemudian untuk diagnosanya bisa ditegakkan melalui gejala klinis dan juga patologi anatomi, kemudian diteguhkan dengan pemeriksaan histopatologi, kemudian untuk identifikasi virus salah satunya bisa dengan PCR. Kemudian untuk pencegahannya bisa dilakukan program vaksinasi, kemudian melakukan sanitasi kandang yang rutin, dan juga mengisolasi ayam yang sakit agar tidak menular pada ayam yang sehat. Untuk pengobatannya tidak ada obat yang spesifik dan efektif, jadi perlu diberikan terapi suportif dengan memberikan multivitamin untuk membuat kondisi badan ayam bisa cepat membaik dan merangsang nafsu makan. Untuk PT Swadesi Chandra Stosa memiliki produk yakni metabolase dan juga tolepit, vitamin yang bisa meningkatkan nafsu makan ayam dan membuat imunitas ayam bisa membaik. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Safa atas materi yang disampaikan. Mungkin ini udah familiar banget ya tentang Pox di kalangan peternakan. Tapi di antara Bapak Ibu semua, jika ada yang masih penasaran nih tentang apa yang disampaikan Dr. Safa, saya beri kesempatan ada yang bertanya. Ya, pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Puji. Ya, selamat pagi Mbak Safa. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji dari Surabaya. Ini yang saya mau tanyakan Mbak Safa, ini terkait ayam yang sudah kena cacar atau pox itu tadi. Menurut Mbak Safa itu perlakuan apa yang bisa diberikan untuk ayam yang sudah terinfeksi cacar atau pox itu tadi, Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Puji. Saya izin untuk menjawab. Untuk perlakuan yang kita bisa berikan untuk ayam yang sudah terinfeksi cacar itu, yang pertama kita lakukan seleksi. Jadi untuk ayam yang memang sudah bergejala itu dikumpulkan dan disendirikan, dipisahkan dari ayam yang masih sehat. Kemudian untuk keropeng-keropeng yang sudah muncul itu bisa dilakukan pengerokan, kemudian bisa kita berikan iodin. Itu.
Kemudian bisa kita nambahkan juga multivitamin untuk merangsang nafsu makan sehingga kondisi badan ayam segera cepat membaik dan merangsang imunitasnya untuk melawan virus dalam tubuhnya. Ya baik, terima kasih Mbak. Sudah cukup untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya lagi? Baik, sebelumnya terima kasih untuk presentasi dari Mbak Safa. Perkenalkan, saya Orisa dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan itu, tadi itu sudah dijelaskan bahwa untuk cacar basah itu akan tampak menimbulkan lesi di trakea yang mirip dengan infeksi pernapasan seperti ILT. Kira-kira bagaimana cara membedakan antara keduanya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk membedakan keduanya itu tidak cukup hanya dengan pemeriksaan secara makroskopis. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan mikroskopis. Jadi lesi yang mengalami jaringan yang mengalami perubahan lesi tersebut bisa diambil kemudian dibawa ke lab dilakukan pemeriksaan mikroskopis berupa pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan HE. Kemudian jika memang positif cacar, nantinya akan ditemukan badan inklusi intrasitoplasmik, jadi di dalam sitoplasma sel yang bersifat eosinofilik. Seperti itu. Jadi untuk membedakannya tidak bisa hanya dengan visual melalui mata, tapi perlu pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan histopatologi. Ya, baik. Terima kasih jawabannya dari Mbak Safa. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Riza atas pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Masih. Saya berikan kesempatan. Ya, Bu Pri mau bertanya? Ya, lanjutan dari Bu Orisa tadi, awalnya harusnya perbedaan secara patologinya dulu seperti apa Bu Safa. Kalau itu jawaban Bu Safa kan yang secara makroskopis ya. Kalau yang secara patologinya mungkin harus dijelaskan juga. Oh baik, ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk cacar itu untuk temuan patologinya itu untuk lesinya itu akan seperti bungkul seperti itu menguning Bu. Lebih menguning dan terlihat seperti keropeng bungkul gitu di saluran trakeanya gitu. Kalau untuk ILT biasanya cenderung terjadi peradangan kemerahan di bagian trakeanya. Kemudian untuk membedakannya dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis untuk membedakan. Kalau di lapangan kayaknya kita cukup dengan patologi itu sudah bisa membedakan juga. Jadi untuk diagnosa kita bisa ambil kesimpulan, nggak perlu dulu ke makroskopis. Dari segi ini juga bisa dibedakan kok dari nafas dan teriakan dari ILT kan lebih khas. Itu aja Bu tambahannya. Oh iya, iya Bu, betul. Ya, terima kasih untuk tambahannya Bu Pri. Ya, terima kasih Bu Pri. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Dr. Safa. Saya persilakan untuk menyimpulkan materi presentasinya. Terima kasih untuk kesimpulan yang bisa saya berikan. Untuk smallpox merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman bagi peternak yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan penurunan produksi, maka diperlukan kesadaran yang tinggi terkait pencegahan dan juga penanganan yang tepat. Disarankan untuk melakukan vaksinasi dan juga menjaga kebersihan kandang, melakukan biosecurity dan juga sanitasi yang rutin. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hewan Safa Aisyah yang telah menyampaikan presentasi tentang smallpox. Semoga apa yang disampaikan boleh menjadi ilmu baru atau tambahan bagi Bapak Ibu semua di lapangan. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu audiens semuanya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini dengan baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.